Pemirsa, setelah mangkir dari jadwal sebelumnya, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga politikus PD Perjuangan hadir memenuhi panggilan penyidik KPK. Yasona dimintai keterangan terkait dengan dugaan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret Harun Masiku. Politikus PDIP Yasona Lauli datang ke Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan untuk diperiksa terkait kasus ex-caleg PDIP Harun Masiku. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang pekan lalu karena Yasona tidak bisa hadir. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam, Yasona akhirnya keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Dalam hal ini, Yasona menyampaikan dirinya diperiksa penyidik dengan kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP serta Menkumham. Saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dan saat ini masuk DPO dalam perkara dugaan suap kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Muhammad Firmansyah melaporkan. Sementara itu, di tengah upaya KPK memburu Harun Masiku, pihak imigrasi mengungkap Harun Masiku sudah tidak lagi masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri. Pencarian buronan sejak 4 tahun lalu ini juga menarik perhatian mantan politisi PDIP Marwarar Sirait yang membuat sayembara penangkapan Harun Masiku dengan nilai hingga 8 miliar rupiah. Buronan kasus korupsi Harun Masiku hingga kini masih dalam pencarian. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan yang diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Meski masih berstatus buronan, namun fakta lain terungkap di mana Komisi Anti Rasuah sudah tidak lagi memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar pencegahan ke luar negeri. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebut sejak Januari 2021 tidak ada lagi permintaan pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Berakhir 11 Januari, 13 Januari 2021. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Ya, imigrasi tidak bisa mencegah, bukan menindak, ya, mencegah. Jadi tidak boleh berangkat kalau mencegah itu kan. Ya, tapi kalau kita mengetahui, kita akan menginformasikan. Namun pihak imigrasi menyebut hingga saat ini tidak ditemukan data perjalanan ke luar negeri atas nama Harun Masiku. Menariknya, di tengah proses pencarian Harun Masiku, mantan politisi PDI Perjuangan Marwarar Sirait membuka sayembara penangkapan Harun Masiku. Tidak tanggung-tanggung, Ara rela merogoh uang pribadinya sebesar 8 miliar rupiah bagi yang bisa menangkap Harun Masiku. Membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang-menerang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya, Mas Hasto,
Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka! Sejauh ini KPK terus mengupayakan pencarian Harun Masiku. Sejumlah saksi yang diduga memiliki informasi penting telah diperiksa. Teranyar pencarian Harun Masiku juga menyeret mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Yasona yang juga politikus PDI Perjuangan diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi, di mana Yasona dimintai keterangan terkait dugaan kasus suap penggantian antar waktu anggota DPR yang menyeret Harun Masiku.